Halo, berjumpa lagi dengan aku Agnes Fiona dan NIMku 225314082. Jadi, binary search tree ini singkatan dari BST, yang dimana pohon binary itu memiliki simpul yang paling banyak itu 2 anak, dan itu disebut sebagai anak kiri dan anak kanan. Kenapa sih aku milih BST dengan tema servis mobil? Pastinya nggak lepas dong dari tujuan yang udah aku buat. Nah, tujuan yang aku buat ini yang pertama untuk mengimplementasikan dari tema yang sudah didapat ke dalam sebuah kode. Nah, maksudnya itu dari materi yang sudah didapat itu aku kembangin dengan tema servis mobil yang ada di salah satu perusahaan orang tua saya. Di perusahaan orang tua saya ini, yaitu Nasmuko, itu juga tidak hanya melakukan penjualan mobil, tapi mereka juga melakukan servis mobil dan atau juga selain itu, kalau sering saya dengar dari kedua orang tua saya itu mereka juga ada pelaksanaan test drive gitu. Jadi ya kembali lagi itu sebenarnya menyatu dengan penjualan mobil. Jadi maksudnya dari test drive ini mereka akan mencoba mobil yang ingin mereka beli itu nyaman atau tidaknya gitu. Nah nanti kalau setelah dipikir-pikir, dipilih-pilih oleh pelanggan itu, nanti mereka akan membeli mobil itu untuk melakukan servis. Nah itu nanti dapat di pelaksanaan servisnya itu dia berhubungan dengan tujuannya kedua, yaitu untuk mengintegrasikan sistem manajemen dengan data yang real time. Nah, kenapa sih harus yang real time? Karena kalau pelaksanaan servis itu misal hari ini adalah tanggal 15. Kalau misalnya itu pelaksanaan servisnya di hari-hari sebelum tanggal 15, bahkan bulan lalu atau bahkan di awal tahun, itu jatuhnya statusnya sudah hangus atau sudah tidak dapat dilakukan servis lagi. Maka dari itu pelanggan itu yang ingin melakukan servis biasanya pada misalnya di hari ini tanggal 15 mereka berkonsultasi gitu. Nah dari konsultasi ini kadang ada juga yang misalnya di siang hari mereka melakukan konsultasi. Nah mungkin nanti setelah mereka berkonsultasi itu bisa langsung dilakukan servis. Pelaksanaan servisnya itu nanti jatuhnya memiliki status in, karena mereka bisa langsung masuk pada hari ini tapi dengan jadwal yang siang. Tapi kalau misalnya nih mereka melakukan konsultasi tapi baru bisa dijadwalkannya ke esokan harinya atau 2 hari lagi, nah itu nanti biasanya statusnya adalah pending itu. Kemudian yang tujuan yang terakhir itu adalah pengembangan antarmuka pengguna dengan responsif. Nah, tentunya dengan perkembangan zaman ini teknologi semakin berkembang kan. Nah, jadi mereka tuh bisa melakukan konsultasinya tuh melalui HP dengan aplikasi WhatsApp. Dan biasanya mereka kadang ada yang lebih senang untuk meminta janjian gitu untuk bertemu untuk melakukan konsultasi pelaksanaan servis gitu. Kadang ada juga yang kayak mereka lebih berkonsultasinya secara via online gitu. Tapi sejauh ini yang aku dengar pengalaman dari kedua orang tua aku itu perbandingannya itu 50-50. Maksudnya ada 50% yang mereka itu mau berkonsultasinya itu secara via WhatsApp hanya untuk melakukan janji temunya. Misal kayak, Pak saya mau bertemu dengan Anda untuk berkonsultasi sebelum pelaksanaan servis. Nah kadang ada juga yang mereka 50% sisanya ini kayak melakukan kayak menghubungi melalui chatnya itu, Pak apakah bisa bertemu hari ini, saya akan melakukan konsultasi secara temu langsung. Nah nanti biasanya bisa langsung dilangsungkan untuk dari perusahaan akan menjawab, baik saya akan konsultasikan sekarang, Anda bisa datang langsung atau Anda bisa berikan apa yang ingin diservis gitu. Yang pertama, performa yang tinggi. Kedua, fleksibilitas penggunaan. Yang ketiga, keselarasan dengan standar industri. Dan yang keempat, kemudahan integrasi dengan teknologi. Yang pertama adalah kelas BST Node. Nah, kelas ini untuk merepresentasikan sebuah simpul dalam pohon pencarian biner atau binary search tree.
Nah, kelas ini berisi data string dan referensi ke nodo anak kiri dan anak kanan. Kemudian, yang kedua adalah kelas binary search tree. Nah, kelas ini merepresentasikan pohon pencarian binary itu sendiri. Dan ini memiliki metode untuk menyisipkan kode ke dalam pohon dan terdapat 3 metode untuk menelusuri pohon. Maksudnya, itu ada 3 metode itu, diantaranya ada in order, pre-order, dan post-order. Selanjutnya, kelas customer. Ini kelas yang ketiga untuk merepresentasikan customer dengan atribut seperti ID pelanggan atau nomor KTP, kemudian nama, alamat, dan informasi kontak atau nomor telepon. Nah, kelas ini juga menyediakan metode view service history yang mengembalikan daftar layanan kosong. Itu maksudnya kayak dari mereka setelah melakukan konsultasi tadi, dan mereka bisa dijadwalkan langsung. Semisal kalau dijadwalkan hari ini, maka statusnya in. Jika jadwalnya dilakukan besok, maka itu dipending. Nah, maksudnya itu. Jadi kayak dibikin data servisnya itu kayak sebagai untuk jadwal teknisi otomotifnya, nanti ada jadwal untuk hari ini ada sekian mobil, nanti di hari besoknya ada sekian mobil lagi dengan servis yang berbeda-beda gitu. Selanjutnya adalah kelas date time. Ini merupakan kelas yang keempat untuk merepresentasikan tanggal dengan atribut hari, bulan, dan tahun. Nah, maksudnya itu karena kan ini menggunakan data yang real time. Jadi di sini aku menggunakan format date, month, dan year. Nah, di kelas ini juga menyediakan metode untuk mendapatkan tanggal yang diformat dan mengubahnya menjadi objek local date. Kemudian kelas yang kelima adalah kelas jabatan. Ini untuk merepresentasikan posisi atau peran pekerjaan. Nah, di sini ini juga menyediakan metode compare tingkatan untuk membandingkan posisi berdasarkan namanya. Nah, kelas ini sangat berhubungan dengan kelas yang kedua tadi, yaitu kelas binary search time. Itu untuk memasukkan dari tingkatan jabatannya itu dimasukkan ke kelas yang in order, pre-order, dan post-order. Terus kelas yang keenam itu adalah kelas schedule untuk merepresentasikan jadwal untuk melakukan servis kendaraan. Nah, di sini ini berisikan ID jadwal, tanggal dan waktu masuk, daftar layanan, tanggal dan waktu keluar, dan statusnya juga. Jadi untuk waktu keluarnya itu biasanya nanti dari teknisi otomotif memberi informasi untuk jadwal selesainya sudah selesai kemungkinan di tanggal sekian. Dan nanti dari teknisi akan memberikan ke atasannya. Dari atasan ini akan memberitahu kepada pelanggan. Nah, di sini juga kelas ini juga menyediakan metode get schedule details untuk mengambil rincian jadwal yang telah diformat. Selanjutnya adalah kelas service. Ini merupakan kelas yang ketujuh, di mana kelas ini layanan untuk sebuah mobil berisi atribut service name dan metode get service details untuk mengambil detail layanan. Dan yang kelas terakhir adalah main class. Ini merupakan kelas utama yang berisi metode utama yang berfungsi sebagai titik masuk program. Nah, di sini juga untuk membuat instance dari binary search tree, memasukkan data awal dan mencetak penelusuran BST-nya tadi, dan membuat instance dari customer, service, dan schedule berdasarkan input penggunaan yang datanya itu. Sekian dari saya, terima kasih.